Nah, kawan-kawan semua, kembali lagi kita menyimak sejarah di akhir zaman kelak. Pada akhir zaman kelak, satu riwayat hadis mengisahkan ada seorang mukmin yang dengan berani menghadapi sosok Dajjal dan bala tentaranya. Kisah ini diceritakan langsung oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kemudian dikisahkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id mengutip cerita Rasulullah SAW yang dinukil dari Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi dengan penerjemahan Abu Ahsan bin Usman dalam kitab Fitnah. Dikisahkan saat Dajjal muncul pada akhir zaman kelak, ada seorang mukmin yang berniat datang menemui Dajjal. Seseorang mukmin ini padahal berasal dari Madinah, tempat yang tidak akan bisa didatangi oleh Dajjal dan tempat yang dilindungi para malaikat. Orang mukmin tersebut menemui Dajjal yang tengah singgah di sebuah padang gersang. Padang gersang tersebut terletak di dekat Madinah. Namun, pemuda itu kemudian dihadang oleh para bala tentara Dajjal. Mereka berkata, "Mau kemana kamu, hai anak laki-laki mukmin?" Orang mukmin itu menjawab, "Saya ingin bertemu dengan Dajjal yang telah muncul di dunia ini." Lalu mereka bertanya lagi, "Apakah kamu tidak mempercayai Tuhan kami?" Yang kemudian dijawab oleh pemuda mukmin itu dengan, "Sesungguhnya saya tidak pernah merasa ragu kepada Tuhan saya, yaitu Allah." Bala tentara Dajjal kemudian berkata, "Bunuhlah laki-laki ini." Namun sebagian dari mereka berkata pada sebagian yang lain, "Bukankah Tuhan kalian Dajjal telah melarang kalian untuk membunuh seseorang tanpa kehadiran dia di sini?" Akhirnya pasukan pengawal Dajjal itu pun membawa sang laki-laki mukmin kepada Dajjal. Ketika laki-laki mukmin itu melihat Dajjal, hal pertama yang dilakukannya adalah mengingatkan sosok Dajjal yang pernah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW pada orang-orang yang berada di sana. Ia berkata, "Hai sekalian manusia, sesungguhnya ini adalah Dajjal yang pernah diceritakan Rasulullah SAW kepada kalian." Lalu Dajjal akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk membelenggu laki-laki itu. Setelah dibelenggu, Dajjal mulai berkata, "Hai anak buahku, saksikanlah laki-laki itu dan belahlah tubuhnya." Setelah disiksa sedemikian rupa sesuai dengan perintah Dajjal, Dajjal kembali bertanya pada laki-laki mukmin tersebut. Dajjal berkata, "Apakah kamu masih tidak percayaiku?" Tanpa ragu pemuda mukmin itu menjawab, "Saya semakin yakin bahwasanya kamu adalah Dajjal, si pembohong besar." Setelah mendengar itu, Dajjal semakin marah dan memerintahkan anak buahnya untuk kembali menyiksa orang mukmin tersebut. Siksaannya lebih kejam dari yang ia perintahkan sebelumnya. Lagi-lagi Dajjal bertanya, "Apakah kamu akan mempercayaiku sebagai Tuhan?" Kemudian dijawab lagi pertanyaan Dajjal itu oleh orang mukmin tersebut, "Saya semakin yakin bahwasanya kamu ini adalah Dajjal sang pendusta." Lebih lanjut, orang mukmin itu kembali menantang Dajjal dengan mengutip hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa Dajjal tidak akan bisa menyiksa orang lain lagi setelah kejadian tadi. Dajjal pun memegang orang mukmin itu dan hendak menyembelih lehernya, namun tanpa diduga sebelumnya tiba-tiba seluruh leher laki-laki itu tertutup oleh tembaga hingga Dajjal gagal merealisasikan niatnya. Pada akhirnya Dajjal melempar tubuh orang mukmin itu yang kira orang-orang sekitar Dajjal akan dilemparkan ke neraka. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga untuknya. Rasulullah SAW kemudian menutup kisah dalam hadis di atas dengan sabdanya, "Itulah orang-orang yang paling agung kesaksiannya di sisi Allah, Tuhan semesta alam." Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menunjukkan bahwa senjata paling utama dalam menghadapi segala bentuk fitnah Dajjal pada akhir zaman kelak adalah penguasaan ilmu agama diiringi dengan iman yang kuat. Terbukti pemuda dalam hadis tersebut adalah seorang penuntut ilmu agama karena sudah pernah mempelajari hadis mengenai peristiwa tersebut. Nah, beginilah kisah tentang Dajjal di akhir zaman dan seorang pemuda. Kami pamit dulu, sampai jumpa kembali.